Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 206510554 dari kelas 7C Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Buat teman-teman, ikuti terus videonya sampai akhir. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Kenapa sih harga transfer ini bisa timbul masalah? Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Setelah kita mengetahui latar belakang timbulnya masalah harga transfer, selanjutnya kita membahas diferensiasi, diversifikasi, serta integrasi atau desentralisasi. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer yang tingkat bawah sehingga ini akan menaikkan moral kerja. Harga transfer sendiri mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Dan yang terakhir adalah desentralisasi. Mungkin seringkali konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Sebenarnya hal ini kurang tepat. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Namun sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi, serta harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Dan sedangkan dalam arti sempitnya, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui konsep harga transfer, kita juga perlu mengetahui karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Namun pada hakikatnya, harga transfer ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Serta yang terakhir, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk.
Setelah kita mengetahui konsep dan karakteristik dari harga transfer, biasa akan ada masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka ada dua masalah nih yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antara divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Lalu, masalah yang kedua adalah besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penentuan harga transfer. Ada berbagai metode penentuan harga transfer. Menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer, berbagai metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dan yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Baik, yang pertama kita membahas mengenai penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang, harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, serta activity based costing. Namun, terdapat kelemahan yang melekat dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya, yaitu dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Dan yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjual. Metode penentuan harga transfer yang kedua adalah metode penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai pengelolaan harga transfer. Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Terdapat dua aturan formal yang perlu ditetapkan, yaitu aturan negosiasi serta aturan penyelesaian jika negosiasi tersebut menghadapi jalan buntu. Yang pertama, negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Lalu aturan formal yang kedua adalah arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Maka, perlu dibentuk yang namanya lembaga arbitrase. Adapun tanggung jawab dari lembaga ini, yang pertama untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Lalu yang kedua, menelaah perubahan
berpengadaan, dan yang terakhir mengubah aturan harga transfer jika hal ini diperlukan. Tibalah kita di ujung pembahasan mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer di mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila terdapat salah kata, salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.